Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyan berada di ruang dalam bumi. Setelah api Bayan membubarkan semua kegelapan di sekelilingnya, dia bisa melihat kantong darah rahasia. Shoyan memperhatikan beberapa yang sangat besar. Bayangan hitam yang terpantul di dalamnya pada dasarnya bisa menentukan apa itu di dalamnya. Tepat ketika Shoyan terkejut, ada suara gemuruh lain di belakangnya. Shizou dan Shuhei telah tiba pada saat ini. Shoyan menggunakan teratai api Buddha untuk menahannya. Dan karena dia sangat cepat, itu normal baginya ditarik pergi. Shizou dan Shuhei berhenti. Meskipun wajah mereka dipenuhi amarah, mereka tidak berani mendekati Shoyan. Itu saja untuk saat ini. Bagaimana kalau kami membiarkanmu pergi dan menyimpan kembali teratai api di tanganmu? Ucap Shizou dan Shuhei. Shoyan melayang di udara, dan teratai api 3 warna di tangannya muncul di telapak tangannya. Jika ledakan ini terjadi, kerugian bagi Taisu akan sangat besar. Melihat 2 orang yang gugup dan berpura-pura tenang, Shoyan semakin yakin akan pentingnya tempat ini bagi Taisu. Ada lebih dari sekedar naga yang sedang dikandung. Shoyan tidak dapat melihat akhirnya secara sekilas. Seluruh inti bintang mungkin telah dilubangi, dan jumlah kandungan tidak dapat diukur. Apa yang membuat Shoyan semakin aneh dan luar biasa adalah bahwa para prajurit Taisu di dalam kantong darah tidak memiliki aura jiwa. Tetapi, justru binatang buas ini tampaknya memiliki jiwa. Jika demikian, mereka benar-benar melahirkan kehidupan dengan cara ini. Shoyan mengangkat tangannya dan menunjukkan teratai api yang sangat indah namun menakutkan. Tidak, apalagi yang kamu inginkan. Selama kamu menarik kembali benda itu, kami akan melepaskan iblis Tianwu juga. Bagaimana? Shuhei melihat Shoyan siap melemparkan teratai api. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Permintaan ya, jika kamu takut aku akan meledakkan tempat ini. Bagaimana jika aku menukarnya dengan nyawamu? Shoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menatap mereka berdua dengan dingin. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Kau hanya seorang keabadian kaisar. Sudah bagus aku membiarkanmu hidup. Dan kamu masih berani mengatakan omong kosong seperti itu. Jika kamu tidak pergi, kamu pasti akan mati, ucap Shizou. Dia telah menderita banyak kerugian di tangan Shoyan sebelumnya. Dan melihat keengganan Shoyan, dia semakin khawatir. Bagaimanapun, dia hampir tidak pernah menderita kerugian seperti itu di Senshi. Tetapi, dia masih diancam seperti ini di sini. Karena kamu berkata begitu, aku akan memberikan teratai api ini kepadamu. Shoyan mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh. Mengangkat tangannya dengan lembut dan teratai api 3 warna terbang dari tangannya. Dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatakan omong kosong lagi. Shoyan tidak ingin menunda waktu. Penundaan hanya akan mengundang masalah yang tidak perlu. Sekarang, setelah Shoyan menemukan benteng Taisu, dia harus meledakkan seluruh tempat ini. Tidak hanya harus diledakkan, tapi tempat ini harus benar-benar dimusnahkan. Melihat teratai api yang membengkak dengan cepat, meskipun Shizou dan Shuhei sudah menjadi keabadian dewa, mereka juga tidak berani gegabah. Bagaimanapun, ledakan teratai api Buddha Shoyan sangat kuat dengan kekuatan fisik mereka. Jika mereka terpengaruh, bahkan jika mereka tidak bisa mati, mereka akan terluka parah. Ditambah dengan ledakan sebelumnya, api abadi menenggelamkan tubuh mereka berdua. Api yang tidak dapat dipadamkan itu mencuri vitalitas dan kekuatan mereka sepanjang waktu, dan tentu saja mengalir ke tubuh Shoyan. Cepat pergi, apinya beracun. Shoyan berdiri di tengah ledakan. Dia bisa mendengar. Shizou buru-buru memperingatkan Shuhei. Setelah teratai api meledak, Shoyan terus mengangkat kedua tangannya. Satu teratai api Buddha tidak cukup untuk menghancurkan kantung darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam seluruh bintang. Jumlahnya sungguh mencengangkan. Shoyan masih harus memadatkannya lagi. Tapi ini sudah menjadi teratai api kelima yang telah dipadatkan oleh Shoyan. Untuk mengaktifkan kekuatan jantung api, konsumsinya sangat besar untuk Shoyan. Dan penggunaannya terus-menerus dalam waktu singkat juga membuatnya merasa lelah. Di lautan 10.000 roh pagoda emas lantai 13, meskipun terdapat sumber daya yang luar biasa, mereka tidak dapat langsung diserap dan digunakan. Tahanan roh, jika kamu diberi energi yang cukup, bisakah kamu mengatur formasi pembunuhan untuk membunuh keabadian dewa tingkat ketiga? Tanya Shoyan. Aku hanya memiliki mata besar, tolong jangan selalu memberiku masalah. Suara marah datang dari lengan jubah Shoyan. Tapi, memang ada jalan. Jika kamu ingin membunuh keabadian dewa tingkat ketiga, adikku bisa melakukannya. Namun kamu harus membayar harga tertentu. Ucap tahanan roh kembali.
Saat ini, Xiaoyan sedang memadatkan teratai api sambil berbicara dengan tahanan roh. Meskipun dua musuh di depannya keabadian dewa, mereka sama sekali bukan ancaman nyata bagi Xiaoyan. Dilihat dari kedalaman bumi, pasti ada keberadaan yang lebih kuat. Tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat. Dia harus menemukan cara dan memiliki beberapa cadangan untuk dipersiapkan. Tahanan roh melayang keluar, dan segera, seolah-olah ia terpisah dari tubuh birunya. Bola mata biru lainnya muncul. Namun, tidak seperti tahanan roh. Ia tampak tidak sadarkan diri, dan berdiri di samping dengan pandangan kosong. Kenapa kamu terlihat begitu bodoh? Xiaoyan mau tidak mau bertanya. Tentu saja, ia tidak secerdas aku. Pasti sudah terlalu lama dan ia lupa siapa aku. Namanya Damu, dan namaku Daji. Itu mata kiri, dan aku mata kanan. Kami hanya memiliki perasaan biasa. Kami tidak bisa melihat satu sama lain secara normal. Hei, Damu, aku sudah banyak bicara. Kenapa kamu tidak memberiku reaksi? Tahanan roh menatap dengan marah ke bola biru yang hampir persis sama dengannya. Tidak. Suara berat Damu menjawab tanpa emosi apapun. Hei, kamu pemarah. Panggil aku Tuan Daji. Ucap tahanan roh. Tidak. Jawab Damu lagi. Tidakkah kamu hanya mengingat dua kata ini? Kamu terlalu bodoh dibandingkan dengan Tuan Daji ini. Tahanan roh dan Damu sedang berdebat di samping. Xiaoyan terus mengumpulkan teratai api Buddha saat ini. Shusho dan Shuhai telah meluncur dan bergegas lagi dengan kecepatan penuh untuk mencoba menghentikan Xiaoyan. Putra Senshi, cepat berhenti. Jika tidak, kamu akan dipotong menjadi ribuan bagian. Teriak Shusho dan busur panjang muncul di tangannya. Karena dia tidak bisa mengejar Xiaoyan, dia hanya bisa mencoba memblokirnya dengan senjata. Xiaoyan sama sekali tidak bertarung dengan mereka berdua. Guntur ekstrim terus berkedip dengan sosoknya. Tak satu pun dari mereka yang cepat. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan teratai api kedua memadat, lalu itu meroket hingga 1000 kaki. Api menutupi sekeliling. Teratai api 3 warna terjalin dan kemudian meledak. Kekuatannya luar biasa. Baik apakah itu kantong darah dan bayangan hitam di kantong darah. Mereka belum mampu bertarung. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi abu di bawah ledakan Xiaoyan. Shusho dan Shuhai keduanya memegang busur panjang, mengarahkannya ke Xiaoyan. Kemudian terus menarik tali busur dan menyapu dengan liar. Namun, ini jelas belalang sembah yang mencoba menggunakan lengannya sebagai kereta. Dan tidak mungkin mencegah Xiaoyan meledakkan tempat ini. Pria kejam 1000 pisau. Kamu bisa menguleninya sebanyak yang kamu mau. Jika dia tidak ingat apapun, pegang saja dia dan kamu bisa melihat formasi pembunuh yang diatur, kata tahanan roh. Xiaoyan memandang Damu saat telapak tangannya bersentuhan. Seolah-olah Xiaoyan bisa melihat apa yang dilihat Damu. Xiaoyan melihat ruang di sekitarnya sepotong demi sepotong, tersusun dari aturan-aturan seperti cermin. Disinilah letak aturan-aturan ruang. Melihat Xiaoyan menggendong Damu, tahanan roh menunjukkan senyuman puas. Pria kejam 1000 pisau. Aku akhirnya bisa istirahat. Biarkan dia membantumu mulai sekarang. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.